Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih ingat jawabannya ya? Saat ibu tanyakan kabar, kalian jawab, aku sehat, aku hebat. Yes, ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk hari ini, kita sudah memasuki tema 1, subtema 4, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh penerapan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat dengan benar. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kalian membaca percakapan di bawah ini, terlebih dahulu kalian mendengarkan ibu membacakan percakapannya ya. Nah, di sini ada percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Coba apa isi percakapannya? Sekarang kita simak baik-baik ya. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Edo, aku kurang setuju Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju dok. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, anak-anakku sudah mendengarkan ibu membacakan percakapannya. Sekarang silahkan kalian membaca percakapan tersebut. Kalian boleh meminta bantuan oleh ayah, ibu, atau wali kalian di rumah untuk mempraktekkan percakapan antara Udin, Badu, dan Edo ya, agar kalian bisa lebih paham apa isi dari percakapan tersebut. Nah, setelah kalian membaca percakapannya, ayo kita sama-sama menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan percakapan yang sudah kita dengar dan sudah kita baca. Nomor 1, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Jawabannya, iya, karena gotong royong merupakan contoh hidup rukun. Kemudian nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Iya, terdapat kalimat penolakan di dalam teks. Nomor 3, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Nah, kalimatnya ada 2. Yang pertama, aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Kemudian kalimat yang kedua, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kemudian untuk soal nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, aku setuju. Aku juga setuju jika demikian. Jadi anak-anakku harus ingat ketika kita diajak oleh seseorang, maka pilihan kita ada 2, apakah kita ingin menolak atau ingin menyetujui ajakan tersebut. Jika kalian ingin menolak, ucapkanlah kata-kata sopan dan santun agar orang yang mengajak kita tidak tersinggung. Nah, berbicara sopan dan santun juga merupakan sikap hidup rukun di dalam masyarakat. Jadi anak-anakku harus tetap menerapkannya, sikap-sikap yang bisa mencerminkan sikap hidup rukun di masyarakat. Nah, tadi Udin, Badu, dan Edo sudah berencana untuk bergotong royong. Sekarang coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan.
Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Sekarang coba perhatikan gambar di bawah dan perhatikan percakapan yang ada di dalam gambar. Kita baca sama-sama ya. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Mari kita beristirahat sejenak. Nah, di sini adalah menunjukkan sikap hidup rukun karena kita bisa menghargai orang yang berbeda agama untuk beribadah terlebih dahulu sebelum bergotong royong. Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Masih ingat ya, sila pertama bunyinya apa anak-anak? Ya, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya? Iya, simbolnya adalah bintang. Kemudian untuk sila kedua bunyinya apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, untuk contoh penerapan sila pertama pada bacaan dan gambar yang telah kita baca tadi adalah, nah di sini contohnya, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Jadi, contohnya adalah mereka melaksanakan ibadah terlebih dahulu sebelum melakukan kerja bakti. Kemudian, contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua adalah mempersilahkan warga yang terlambat untuk mengikuti kegiatan gotong royong karena harus menjalankan ibadah. Jadi kita menghargai warga yang mengikuti ibadah tersebut sebelum mereka melaksanakan gotong royong. Jadi ada sikap saling menghargai ya. Nah, sekarang untuk tugas satu kalian ada di halaman 150. Kalian silakan tuliskan kembali percakapan pada halaman 149 sampai dengan 150 menjadi sebuah cerita. Jadi, bentuk percakapan tersebut kalian rubah menjadi sebuah cerita. Bukan lagi berbentuk percakapan, tetapi sudah berbentuk cerita dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, harus ada judulnya. Yang kedua, harus ada orang yang berbicara itu siapa. Yang ketiga, kegiatan apa yang dilakukan. Keempat, alasan mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut. Dan yang kelima adalah cara mereka melakukan kegiatan tersebut. Ingat ya, kalian tuliskan kembali dalam sebuah cerita, bukan lagi berbentuk percakapan. Dan untuk tugas keduanya ada pada halaman 153, yaitu tuliskan contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, setelah kalian menuliskan contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua, kalian silakan ceritakan pengalaman tersebut. Ceritakanlah berdasarkan tulisan yang kamu sudah tulis tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua. Ingat ya nak, kalian menceritakan bukan membacakan tulisan kalian. Silahkan ceritakan menurut bahasa kalian sendiri. Nah, sampai sini ya anak-anakku sudah paham ya. Materi kita cukup sekian. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, dan wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar dari rumah. Dan anak-anakku tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.